Selamat pagi anak-anak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya kabar baik dan senang mengikuti belajar IPA tatap muka. Terima kasih atas kesediaannya datang ke sekolah ya. Selanjutnya, anak-anak persiapkan buku, alat tulis, dan buku catatannya masing-masing. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, judulnya adalah Sistem Pencernaan pada Manusia. Di sini ada peta konsep, di mana peta konsep ini nanti akan mempermudah anak-anak mempelajari bagian bab sistem pencernaan manusia. Misalnya, saluran pencernaan nanti ada di situ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nanti anak-anak tinggal menjabarkan saja. Selanjutnya, fungsi nutrisi dalam makanan pertama adalah karbohidrat. Fungsinya ini bagi tubuh kita adalah sebagai energi bagi tubuh. Perlu kita ketahui anak-anak, di sini 1 gram karbohidrat itu adalah 4 kilokalori atau setara dengan 16,8 kilojoule. Nah, pencernaannya nanti karbohidrat akan dipecah berubah menjadi gula sederhana dan akan diserap oleh tubuh kita. Karbohidrat ini disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Ada yang tahu nggak kalau kekurangan karbohidrat seperti apa akibatnya penyakitnya? Ayo yang tahu? Nah, di sini kekurangan karbohidrat menyebabkan pertama adalah badan lemah, 2 kurus, 3 semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Selanjutnya, sumbernya ada yang pertama dari jagung, kedua adalah beras, 3 adalah gandum, keempat adalah kentang, 5 umbi-umbian dan buah-buahan, dan madu. Itu tadi anak-anak sumber daripada karbohidrat. Selanjutnya kita lanjutkan, perhatikan gambar di samping. Coba anak-anak lihat dulu gambar telur. Nah, fungsinya komponen struktural dan fungsional. Pertama, kita masuk dulu ke fungsi struktural, pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsional adalah komponen proses biokimia sel atau hormon dan enzim, di mana pencernaannya protein akan dirubah menjadi pepsin di lambung menjadi asam amino, bantuan tripsin di usus halus, dan akan nanti diserap oleh tubuh kita. Sudah jelas ya anak-anak protein ya? Lanjut. Sumber protein ini perlu kita ketahui anak-anak, ada 2. Coba perhatikan gambar di samping. Pertama adalah sumbernya yang dari hewan, kita sebut dia protein hewani. Apa-apa saja dia? Pertama, boleh daging, 2 ikan, 3 telur, yang keempat adalah keju. Selanjutnya, ada yang perlu kita ketahui, sumber protein berasal dari tumbuhan. Nanti ini kita sebut sebagai protein nabati. Apa saja sumbernya? Boleh kedelai, boleh kacang tanah. Dan anak-anak harus tahu juga 1 gram protein sama dengan 17 kilojoule. Di sini, bila kekurangan protein akan menyebabkan busung lapar. Ya, sudah jelas tadi sumber proteinnya ada 2, kekurangannya kalau proteinnya menyebabkan busung lapar. Lanjut, masuk ke lemak. Lemak adalah cadangan energi pelarut vitamin A, D, E, K, atau sering disebut dengan vitamin A, D. 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori dan setara juga 38 kilojoule.
disimpan di jaringan bawah kulit. Sumbernya ada dua. Pertama, sumber hewan, kita sebut lemak hewani, yaitu lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Dan yang kedua, sumbernya adalah sumber dari tumbuhan, kita sebutlah dia lemak nabati. Sumbernya dari lemak nabati ini adalah lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan advokat. Ya, lanjut. Vitamin. Fungsi vitamin di sini komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Pertama, dia ada di situ vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Sedangkan vitamin larut air adalah vitamin B dan C. Di sini anak-anak, kalau kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Ya, kita lanjutkan. Garam mineral. Garam mineral ini anak-anak secara sendiri maupun kelompok memiliki peranan tertentu di dalam tubuh kita. Nah, coba kita perhatikan anak-anak tabel ini. Pertama, dari garam mineral, pertama kalsium. Sumbernya ini dari susu, keju, daging, sayur, sereal. Nah, kalau sayur pasti kan anak-anak makan tiap hari kan? Nah, terus yang fungsinya itu kalsiumnya itu pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua besi. Hati, sayuran hijau, daging dan kismis. Fungsinya produksi hemoglobin. Yang ketiga iodin. Sumbernya adalah ikan laut, garam, iodium. Fungsinya membentuk hormon tiroksin, mengatur laju metabolisme. Yang keempat, magnesium, sayuran hijau, daging, kentang. Fungsinya kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, fosfor. Sumbernya adalah dari susu, daging, telur, dan sayuran. Sedangkan fungsinya di sini pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP dan asam nukleat. Kalium, pisang, sayuran. Ini pengiriman impuls saraf. Sedangkan yang terakhir adalah natrium. Sumbernya adalah garam dapur, sayuran. Fungsinya perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Itulah tadi anak-anak garam mineral, sumbernya dan fungsinya sudah ada masing-masing. Semoga anak-anak memahami mineral, sumber dan fungsinya. Banyak yang kita temukan ini di rumah, misalnya seperti sayuran, daging, ikan, garam, kentang, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, pertemuan kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak sangat senang dengan pembelajaran ini, mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tadi anak-anak, kita dalam pelajaran ini kita mulai dengan doa. Pada saat ini juga menutupnya, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Yang Kuasa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak.